Perkenalkan, dengan saya Yunia Musdalifah. Eee, saya mahasiswa S2 untuk jurusan Manajemen Logistik dan SCM. Kali ini saya ingin membahas mengenai, tugas yang diberikan oleh dosen saya mengenai, cara menseleksi, vendor dengan, suatu metode. Oke, langsung saja, saya share untuk, slide presentasinya. Oke, berikut ini, bahasan yang akan kita bahas kali ini mengenai siklus dan strategi pembelian, di mana, peran dan fungsi seorang purchasing atau bagian procurement itu, bagaimana caranya dalam menentukan, vendor dengan kriteria yang baik ya. Oke, seperti yang kita ketahui, eee, siklus dari purchasing atau procurement departemen itu kan ada beberapa ya teman-teman. Nah, salah satunya itu, menentukan, eee, vendor atau supplier yang akan, mensuplai barang kepada, perusahaan atau manufacturing. Jadi di sini sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kegiatan yang biasa dilakukan oleh, procurement atau siklus purchasing yang kita sebut seperti itu ya. Nah, salah satunya adalah supplier selection. Nah, dalam menentukan supplier selection ini, itu ada satu metode yang saya akan bahas di sini, yaitu weight point evaluation method. Jadi, apa sih itu, weight point, evaluation method? Nah, ini adalah, di sini pengertiannya adalah, eee, metode ini adalah pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi, sering kali digunakan dalam mengevaluasi pemasok yang menilai opsinya itu berdasarkan kriteria yang diberi bobot sesuai kepentingannya. Metode ini memberikan skor pada setiap opsi untuk setiap kriteria dan menghitung skor total dan memilih opsi dengan skor tertinggi. Jadi dalam menentukan vendor itu, baiknya kita membuat kriteria-kriteria apa saja sih atau persyaratannya yang harus dipenuhi vendor itu. Nah, dalam hal ini ada contoh kasus yang akan saya bahas di sini, sekaligus kita coba untuk menghitungnya dengan metode ini. Pertama, saya tentukan dulu di sini ada kriteria dari produknya itu, kita tentukan apa saja subkriteria produk. Misalnya seperti quality-nya, uniformity-nya, price-nya, garansi, packaging-nya gitu kan. Kemudian dari sisi perusahaan itu sendiri, bagaimana manajemennya, kapasitasnya, lokasinya, dan kemudian, finansialnya. Kemudian dari layanannya, seperti subkriterianya, apakah pengirimannya itu on time, kemudian reject amount-nya, handling komplainnya seperti apa, kemudian technical support dan emergency support. Kemudian dari sales personelnya, bagaimana, product knowledge-nya, terus sales call-nya dan sales service-nya. Nah, di sini kita tentukan dari total keseluruhan kriteria ini harus memenuhi nilai kan 100%. Jadi kita mapping-kan dulu, kriteria-kriteria ini, 4 kriteria ini, mau porsinya berapa persen masing-masing, kemudian ditentukan lagi persentase subkriterianya. Nah, dengan scoring atau penilaian, misalnya kita kasih nilai 5 itu grade-nya adalah excellent, 4 itu good, 3 itu fair, 2 itu poor, dan 1 itu bad. Nah, dalam kasus ini, PT Warna dia sebagai, manufacturing, cat, dia akan memilih vendor. Ada 3 vendor yang akan mengikuti, tender di PT Warna ini. Kemudian ketiga vendor itu akan dinilai oleh 3 expert. Nah, 3 expert ini kita katakan saja misalnya dari manajer finance, R&D, dan procurement.
Nah, masing-masing ini menilai 3 vendor dan memberikan bobot skor seperti angka yang terlihat ini. Kemudian bobot skor ini dari masing-masing vendor kita totalkan. Misalnya vendor A dari expert 1, 2, dan 3 dia memiliki rata-rata nilai berapa, kemudian dikalikan presentasinya sehingga ketemulah angka seperti ini. Ya, angka seperti di kolom yang ini. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya sehingga mendapatkan skor seperti kolom berwarna pink ini. Vendor A mendapatkan skor 3,58, vendor B 3,74, kemudian vendor C 3,88. Kemudian kita lakukan ranking, mana nilai yang tertinggi, itulah yang kita pilih sebagai vendor terbaik untuk mensuplai PT Warna. Nah, dalam perhitungan ini ternyata terpilihlah vendor C dengan skor tertinggi 3,88 akan mensuplai PT Warna, gitu ya. Jadi perhitungannya sangat mudah teman-teman, hanya dihitung jumlah total rata-rata dari ketiga expert dijumlahkan, kemudian dikali persentase. Dengan memappingkan dulu persentase berdasarkan bobot kriterianya masing-masing. Jadi seperti itu ya. Oke, kurang lebih penjelasan mengenai perhitungan metode weight point evaluation seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman.